e-people, kembali berjumpa di Opini bersama saya Bening Sasaning Tawang. Sebuah kota yang baik bukanlah kota yang kemudian bebas dari persoalan, melainkan kota yang baik itu adalah kota yang mampu mendengar, merespon, dan juga menyelesaikan setiap keluhan atau aduan dari warga. Setiap hari masyarakat, khususnya di kota Semarang, tentunya menemukan berbagai kendala layanan publik seperti infrastruktur, administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan juga layanan publik lainnya yang terus harus selalu ditingkatkan. Karena itu kehadiran kanal komunikasi yang cepat, terpercaya dan juga responsif selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa suara warga itu tidak hanya berhenti sebagai keluhan semata, tetapi juga menjadi solusi yang nyata. Di Kota Semarang, kanal aduan resmi Lapor Semar Solusi AWP hadir membuktikan bahwa mendengar suara warga merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan juga partisipatif. Lalu bagaimana Lapor Semar memastikan setiap suara warga didengar dan bagaimana peran pemerintah juga DPRD Kota Semarang untuk memastikan bahwa Kota Semarang selalu didengar oleh pemerintahnya. Untuk itu kita akan bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ali Umardani SPT MSI, anggota Komisi A DPRD Kota Semarang. Betul. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, kabar Mbak baik? Bening. Alhamdulillah baik. Bapak. Baik Bapak, sebagai perwakilan rakyat ya dari DPRD Kota Semarang ada di Komisi A, Komisi ya A, Bapak. Mbak Bening. Betul. Baik Bapak, ini terkait dengan Lapor Semar Solusi AWP ya, merupakan kanal aduan masyarakat di pemerintah Kota Semarang, kemudian dikelola oleh Diskominfo Kota Semarang dan dijalankan oleh seluruh perangkat daerah dan juga BUMD yang ada di Kota Semarang. Menurut Bapak Ali, seberapa penting suara dan aduan masyarakat dalam proses pembangunan Kota Semarang ini, Pak Ali? Kalau untuk Kota Semarang ya sangat penting ya untuk masyarakat, apalagi bicara kesejahteraan masyarakat Kota Semarang. Karena jumlah penduduk Kota Semarang ini sekarang sudah 1,7 juta, Mbak Bening. 1,7 juta. Sudah populasi yang cukup banyak dan saya rasa kalau melayani masyarakat, aduan masyarakat satu persatu itu kan ya mungkin agak repot. Makanya perlu memang layanan aduan yang memang yang responsif, yang cepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Semarang. Kira-kira gitu. Betul sekali. Jadi memang dibutuhkan dan juga penting ya bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan keluhannya, kendalanya melalui suatu kanal yang kemudian terintegrasi dan diselesaikan, dipastikan langsung tuntas oleh pemerintah begitu ya Bapak. Betul. Lalu menurut Pak Ali, apakah dengan adanya media atau kanal aduan ini sudah mulai terlihat begitu partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengadu, memberikan aspirasinya kepada pemerintah Kota Semarang? Ya betul, ini jadi menurut data yang kami lihat di laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2025, LKPC tahun 2025 itu ada sekitar 9.942 aduan yang valid, yang sudah terverifikasi itu. Jadi menurut kami, biarpun dalam konteks permasalahan Kota Semarang yang kompleks mungkin, dengan jumlah aduan 1.942 mungkin masih sangat kecil. Tapi menurut kami pribadi itu sudah lumayan cukup bagus. Bagaimana antusias masyarakat untuk mengadu ke pemerintah Kota Semarang lewat layanan yang sudah disiapkan pemerintah kota, menurut saya sangat baik ini. Luar biasa. Ya. Kalau dilihat dari data pengaduan pun juga dari sistem kanal aduan Lapor Semar, memang di tahun 2025 lalu Pak Ali itu ada sekitar 9.940 dan di tahun ini, padahal ini baru bulan Juni ya, tetapi angka aduan itu sudah mencapai 4.902 laporan ya. Menunjukkan bahwa memang tingkat partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aduan di Kota Semarang itu sudah tinggi. Nah Pak Ali, ini yang menarik. Kalau memang masyarakat kita lihat sudah banyak berpartisipasi ya untuk sama-sama kita membangun Kota Semarang melalui penyampaian aduan dan aspirasi. Lalu yang terpenting adalah bagaimana DPRD ini memastikan bahwa suara rakyat ini didengar dan sampai ke pemerintah. Betul, jadi sebetulnya ketika pemerintah memiliki data,
Jadi data aduan tadi sekitar 9.942. Betul. Kami dari DPRD bisa melakukan pengawasan. Untuk apa? Untuk menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang disampaikan masyarakat melalui kanal-kanal resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Salah satunya tadi solusi AWP atau layanan-layanan yang lainnya yang sudah disiapkan. Jadi harapan kami sebetulnya sih jangan sampai viral dulu, baru layanan aduan ini baru diselesaikan. Menurut kami pemerintah Kota Semarang dalam hal ini wali kota dengan DPRD, insya Allah kami siap bagaimana untuk bersama-sama dalam menangani aduan-aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Biasanya kan kami lakukan dengan misalnya rapat dengar pendapat. Baik. Atau kami lakukan dengan kunjungan lapangan. Dan kami lakukan dengan kami sebagai anggota DPRD memiliki mekanisme yaitu reses kami ketika ada aduan. Jadi kami tindak lanjuti. Harapannya seperti jadi memang semua harusnya memang bersinergi bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Semarang. Baik, jadi memang DPRD itu juga secara langsung mengawasi begitu ya Bapak. Betul. Aduan yang masuk, kemudian perjalanan aduan itu sendiri memang diawasi oleh DPRD juga, yang kemudian kita yakini bahwa kolaborasi itu Betul. penting, kolaborasi itu memang harus ada begitu ya dalam rangka tindak lanjut aduan dari masyarakat begitu ya Bapak. Dan dari sudut pandang DPRD Bapak, seberapa penting keberadaan kanal aduan seperti khususnya Lapor Semar Solusi AWP ini Bapak, mengingat Lapor Semar Solusi AWP ini adalah kanal aduan digital yang bisa diakses oleh masyarakat dimanapun masyarakat berada jika ingin mengadukan permasalahan atau kendala layanan publik yang ada di Kota Semarang, di lingkungan pemerintah Kota Semarang ini bisa langsung dilaporkan Bapak melalui beberapa kanal. Seperti yang tadi Betul. Pak Ali Umar sampaikan ya, bahwa kita membuka kanal aduan itu sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Dan Lapor Semar sendiri juga memiliki banyak kanal Bapak. Ada di WhatsApp, ada di website, kemudian ada juga di mobile aplikasi, dan kami juga mengelola kanal aduan nasional Bapak dari Kemenpan RB yaitu SP4N Lapor. Betul. Menurut Pak Ali sendiri sebagai perwakilan DPRD Kota Semarang nih Pak, apakah yang kami lakukan ini sudah ideal Bapak? Apakah pengelolaan yang kami lakukan ini sudah sesuai dengan seharusnya? Ya memang bagian dari tugas dari pemerintah Kota Semarang itu bagaimana melayani masyarakat yang responsif. Sebagaimana dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang 25 tahun 2009 bahwa pemerintah Kota Semarang wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang prima, yang baik. Itu harapannya. Jadi ketika adanya layanan-layanan aduan resmi, kanal-kanal resmi yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang, yang harapannya masyarakat menjadi semakin dekat. Betul. Dengan pemerintah Kota Semarang, tidak jauh. Jadi tidak lagi misalnya masyarakat mengadu harus ketemu dengan wali kotanya, dengan pemimpinnya, tetapi masyarakat bisa ketemu dengan wali kota dengan gawai-gawai, dengan alat-alat teknologi informasi yang kita miliki. Makanya sekarang tidak ada lagi misalnya pelayanan atau laporan aduan yang memang misalnya low respon, harusnya responnya cepat. Makanya tadi ketika dari 9.942 aduan itu data dari LKPJ itu Mbak, jadi tadi yang disampaikan WhatsApp itu ada sekitar 4.159 aduan lewat WhatsApp. Yang sisanya jadi ada 4.074 aduan itu lewat aplikasi tadi, lapor AWP dan sebagainya. Jadi sebetulnya menarik ini. Jadi masyarakat bisa semakin dekat dengan pemimpinnya. Jadi nah ini bentuk bagaimana pengawasan kami, apakah ketika laporan yang disampaikan masyarakat itu ditindaklanjuti tidak oleh pemerintah Kota Semarang, dalam hal ini dinas-dinas terkait yang memang mendapatkan aduan-aduan dari pemerintah. Contoh misalnya aduan-aduan yang cepat ini misalnya yang transparan dari dinas-dinas terkait, apakah itu perhubungan, apakah itu pekerjaan umum, ataukah itu dinas-dinas yang lain, yang harapannya pemerintah Kota Semarang lebih cepat dalam merespon aduan-aduan ini. Bukan hanya sekedar sistem menurut saya. Jadi menurut saya bukan hanya sekedar sistem, tetapi ya ini memang aplikasi untuk mendekatkan masyarakat dengan
pemerintah Kota Semarang. Betul Gitu. sekali Bapak, setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan dengan Pak Ali Umar ini, bahwa secara digital ini justru sangat menguntungkan masyarakat. Tidak perlu lagi jauh-jauh begitu ya untuk Betul. datang bertemu langsung dengan para petugas di sini. Kemudian juga masyarakat bisa langsung tracking progresnya Bapak. Betul. Jadi melalui lapor Smart Solusi AWP ini, karena sudah digital begitu ya, maka masyarakat akan mendapatkan notifikasi, kemudian pesan pemberitahuan sampai mana sebenarnya aduan ini sudah ditindaklanjut Bapak. Betul. Jadi masyarakat juga turut mengawasi begitu ya harusnya secara seperti itu. langsung aduan yang disampaikan. Ingat mengawasi peran masyarakat, kami ingat dalam Undang-Undang 25 Betul. tahun 2009 itu tentang pelayanan publik, bahwa peran pengawasan pelayanan publik itu tidak hanya tugas dari DPRD saja, mulai dari DPR pusat, provinsi maupun DPRD tingkat kota. Termasuk ada lembaga yang kedua yang melakukan pengawasan publik adalah pelayanan publik, ini adalah Ombudsman. Ini memang lembaga khusus untuk menerima aduan-aduan dari Betul. masyarakat. Tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga adalah masyarakat. Masyarakat itu sendiri. Gitu. Masyarakat itu sendiri diamanahkan dalam konstitusi undang-undang kita bahwa harus ada peran masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Nah, ini sebetulnya ini sejalan dengan amanah konstitusi kita, undang-undang kita, bahwa pemerintah Kota Semarang menerapkan bahwa masyarakat pun juga bisa melakukan pengawasan dalam Betul pelayanan sekali. publik yang ada di Kota Semarang. Betul Gitu, Mbak sekali. Bening. Tentunya kami mewujudkan itu semua tadi agar masyarakat bisa mengawasi secara langsung. Kami berikan kemudahan-kemudahan akses digital melalui kanal-kanal lapor Semar yang tentunya bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri ya Bapak. Lalu Bapak, bagaimana Pak Ali ini melihat keberadaan lapor Semar dalam membantu menjembatani komunikasi antara masyarakat kepada pemerintah? Betul. Jadi gini Mbak, jadi ada hal yang menunjukkan sangat menarik ini. Menurut data yang saya dapatkan ini menjadi lapor Semar ini menjadi jembatan yang penting. Ternyata ketika kita melihat bagaimana laporan warga yang masuk ke OPD terkait. Betul. Jadi ke dinas-dinas terkait. Jadi yang harapannya ini tidak hanya berhenti sebagai keluhan, yang harapannya nanti bisa ditindaklanjuti. Jadi misalnya contoh, data di tahun 2025 dalam LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tahun 2025 kemarin. Jadi ada misal laporan yang terbanyak memang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum, DPU. Jadi sekitar 2.208. Jadi aduan yang masuk ke dinas tersebut. Terusnya yang kedua terbanyak adalah di Sub, Dinas Perhubungan. Jadi ada 2.125. Lalu dilanjutkan dengan Perkim 1.816 dan OPD yang lain. Dan alhamdulillah ternyata dari kemarin ketika dalam Pansus LKPJ 2025, pemerintah Kota Semarang ini merespon laporan aduan-aduan itu seluruhannya. Jadi tidak ada laporan misalnya yang menjawab yang belum menjawab. Jadi dalam artian berarti nihil, kosong, aduan-aduan yang belum ditindaklanjuti. Betul. Secara umum ditindaklanjuti, biarpun misalnya ada sedang berproses, ada yang berproses, ada ditindaklanjuti tapi bersara. Tetapi pada umumnya ketika laporan-laporan disampaikan pemerintah Kota Semarang kemarin, semua sudah ditindaklanjuti. Ini menariknya di sini. Jadi sebetulnya bahwa ini menjadi jembatan. Jadi bahwa lapor Semar ini menjadi jembatan, jadi warga dengan pemerintah Kota Semarang. Nah, fungsi kami di sini bagaimana sebetulnya bahwa aduan-aduan tersebut apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Gitu kira-kira gitu, Pak Bening. Tentunya ditindaklanjuti hingga tuntas ya Hingga Bapak. tuntas. Tidak hanya selesai tetapi juga tuntas. Gitu ya, Biarpun Bapak. memang tuntasnya ini memang ada macam-macam Mbak Bening. Kita harus pahami masyarakat bahwa bicara tuntas memang kan ada pemasal, kita ini kan bukan yang bisa menyulap segala sesuatu langsung bisa selesai. Tetapi kan berproses. Jadi misalnya jadi ada laporan ditindaklanjuti tapi prosesnya kan juga sedang dijalankan. Ada yang sedang dijalankan tetapi ada syarat-syarat yang harus memang diperlukan, diselesaikan, itu memang berarti kan sedang berproses. Dan intinya bahwa masyarakat harus bisa mengetahui segala sesuatu yang sudah dilaporkan itu memang harus ditindaklanjuti. Betul sekali, itu kaitannya dengan transparansi juga ya Bapak. Dan kedekatan antara masyarakat dan pemerintah, lalu transparansi, itu semua selalu kami bangun Bapak. Jadi Lapor Smart Solusi AWP ini selain juga mengelola aduan, lalu mengelola setiap laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, kami juga selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada masyarakat secara langsung Bapak. Jadi kami itu hadir kepada masyarakat mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan,
kelurahan, kecamatan, bahkan kami ke sekolah Bapak, ke SMP, SMA, dan juga ke universitas yang ada di Kota Semarang. Nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut ya Bapak setelah ini. Mungkin kita akan istirahat jeda sejenak, tetap di Opini. ribu permasalahan dari aduan masyarakat telah kami kelola melalui Lapor Semar Solusi AWP. Air mengalir, infrastruktur teratur, administrasi teratasi, permukiman yang nyaman, dan seluruh pelayanan publik yang semakin baik terus terwujud melalui kolaborasi peran masyarakat dan pemerintah Kota Semarang. Kita ambil peran untuk melapor jika ada pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar operasional melalui Lapor Semar Solusi AWP. Lapor Semar Solusi AWP hadir sebagai kanal pengaduan masyarakat untuk menerima aspirasi dan kendala layanan publik seperti pendidikan, administrasi kependudukan, pajak daerah, lingkungan, perizinan, infrastruktur, perhubungan, sosial kemasyarakatan, kesehatan, penerangan jalan, tata kota, dan permukiman. Adukan laporan ke kanal resmi Lapor Semar Solusi AWP 0812 15512. Website laporsemar.semarangkota.go.id, aplikasi Play Store Lapor Semar, dan SP4N Lapor, laporsemar.lapor.go.id. Laporan yang sudah dikirimkan akan diverifikasi oleh sistem dan akan diteruskan kepada dinas terkait. Laporan yang diterima oleh dinas terkait melalui sistem akan diproses sesuai aduan. Status aduan dapat dilihat dan dipantau melalui WhatsApp dan website laporsemar.semarangkota.go.id. Melapor dan menyampaikan aspirasi tak lagi terbatasi. Lapor dari mana saja dan kapan saja dalam satu genggaman. Lapor Semar Solusi AWP membantu percepatan perbaikan pelayanan publik untuk Kota Semarang yang semakin baik. Baik, masih di Opini bersama Bening dan juga Bapak Ali Umar dari anggota Komisi A DPRD Kota Semarang mendengar aspirasi warga lewat Lapor Semar Solusi AWP. Bapak Ali, jadi Lapor Semar Solusi AWP tadi adalah kanal aduan yang kemudian kami menyediakan berbagai kanal yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya untuk menyampaikan aspirasi dan juga aduannya, begitu ya Bapak. Dan kami juga kerap kali untuk mendekat kepada masyarakat, melakukan berbagai sosialisasi, roadshow agar masyarakat itu dari segala lapisan mau untuk memanfaatkan kanal aduan ini, begitu ya. Kami juga setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap tahun kami selalu membuat suatu laporan rekap aduan, begitu Bapak, untuk kemudian kami laporkan kepada masyarakat dan juga Ibu Wali Kota. Jadi di dalam laporannya itu seperti tadi yang Bapak bacakan ya, ada DPU, mungkin berapa aduan sekian, lalu di sub dan lain sebagainya kami laporkan semuanya, baik kepada masyarakat maupun juga kepada Ibu Wali Kota Bapak. Nah, pertanyaannya Bapak, apakah DPRD kemudian bisa turut serta berperan untuk mendorong OPD terkait begitu ya dalam menindaklanjuti aduan yang ada di Lapor Semar Solusi AWP? Oh, gitu. Sebetulnya DPRD sangat bisa, karena kami ini diamanahkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu kan bahwa ada 3 fungsi dari DPRD. Jadi selain pembentukan produk hukum daerah, perda-perda, aturan yang berkaitan dengan pemerintah Kota Semarang, kedua penganggaran, dan yang ketiga adalah pengawasan. Nah, fungsi pengawasan ini yang menjadi bagian bagaimana peran pemerintah Kota Semarang bersama dengan DPRD dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau aduan-aduan yang masuk di pemerintah Kota Semarang. Tentu kami tadi sudah kami sampaikan bahwa ketika ada permasalahan dan aduan, kami selalu mengontrol aduan-aduan yang memang misalnya ketika masuk dalam lapor atau aplikasi atau kanal-kanal resmi pemerintah Kota Semarang yang harapannya memang
itu segera ditindaklanjuti karena ini menjadi sebuah kepercayaan yang mahal. Ya, kepercayaan yang mahal pemerintah Kota Semarang pada masyarakat. Ketika saya melakukan laporan aduan melalui kanal resmi pemerintah Kota Semarang dan ditindaklanjuti cepat dan masyarakat mungkin merasa percaya. Jadi apalagi responnya cepat dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang menarik, makanya peran DPRD ya kami selalu siap dalam melakukan pengawasan yang berkaitan dengan ada data masuk yang di pemerintah Kota Semarang dan kami melakukan pengawasan itu. Kira-kira gitu. Terkait dengan kepercayaan publik juga ya tadi Bapak, bahwa tingginya angka aduan, mungkin tadi DPU bisa berada di tingkat aduan paling tinggi, lalu di bawahnya ada di SHUB dan lain sebagainya. Itu bukan berarti bahwa masyarakat itu tidak percaya. Justru kebalikannya ya Bapak. Jadi tidak berarti Kota Semarang itu buruk begitu. Semakin tingginya aduan, apakah itu juga mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Kota Semarang, Pak? Ya, jadi jangan hal menjadi ketika banyaknya aduan itu menjadi sebuah aib atau sebuah permasalahan yang buruk bagi pemerintah Kota Semarang. Kita mengambil sisi positifnya. Bagaimana ketika banyaknya aduan ini ada bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Semarang untuk sama-sama membangun Kota Semarang ini melalui laporan-laporan aduan-aduan yang masyarakat lakukan. Jadi jangan dijadikan sebuah hal yang negatif. Jadi ketika banyaknya aduan itu bahwa pemerintah Kota Semarang ini buruk dalam hal pelayanan publik terhadap masyarakat, tidak. Ini mencerminkan, kita ambil sisi positifnya adalah bahwa ada peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pelayanan publik yang ada di Kota Semarang. Betul. Jadi tapi memang selama ini bahwa masyarakat bicara pelayanan publik, ya aduan-aduannya seputar tadi paling banyak kan tadi DPU. Setelah itu infrastruktur, pasti infrastruktur. Ya, DPU, Dishub dan juga Perkim. Semuanya kan itu infrastruktur. Tapi juga perlu diedukasi bahwa masyarakat pun juga bisa melakukan proses laporan-laporan aduan itu yang non infrastruktur. Jadi bagaimana kita membangun Kota Semarang itu tidak hanya membangun secara fisik, tapi kita membangun Kota Semarang, membangun sumber daya manusia Kota Semarang itu. Nah, ini kan yang ada tetapi mungkin masih sedikit. Nah, ini kita sama-sama bahwa membangun Kota Semarang ini sama-sama bahwa membangun secara fisik dan juga membangun secara sumber daya manusianya. Gitu. Betul, karena memang yang diadukan ke lapor Smart Solusi AWP ini tidak hanya terkait dengan infrastruktur, tapi e-people juga bisa melaporkan kendala-kendala layanan publik lainnya yang meliputi seperti administrasi kependudukan, kemudian kesehatan dan juga pendidikan, seperti yang tadi Pak Ali sampaikan bahwa itu semua juga berperan penting dalam membangun SDM yang ada di Kota Semarang, begitu ya Bapak. Dan juga terkait dengan perhatian dan evaluasi Bapak. Kemudian bagaimana DPRD Kota Semarang ini bisa menjadikan aduan-aduan yang masuk ke lapor Smart Solusi AWP ini sebagai hal yang bisa dievaluasi untuk kemudian menjadi kebijakan di pemerintah Kota Semarang. Perhatian dan evaluasinya ya kita sangat perhatian sekali Mbak Bening. Jadi terkait dengan laporan-laporan ini yang harapannya, jadi misalnya dari ada sedikit data tadi 9.942 laporan tadi itu, ini yang menarik 8.919 selesai laporannya. Terusnya ada 836 sedang berproses dan 187 ini selesai tetapi bersyarat. Jadi berarti kan ini sebetulnya kami tetap mengontrol bagaimana pemerintah Kota Semarang dengan DPRD dan kami selaku DPRD melakukan pengawasan dalam agar proses laporan-laporan masyarakat, aduan-aduan masyarakat ke kanal resmi pemerintah Kota Semarang ini bisa terlaksana. Betul. Jadi bukan hanya masuk sistem gitu, masuk ke WhatsApp, masuk ke aplikasi, tetapi juga ini apakah sudah dilaksanakan atau tidak gitu. Dan kami juga menggali informasi lewat masyarakat yang lain. Kami juga sebagian teman-teman DPRD pasti kan ketika melakukan reses bertemu dengan masyarakat pasti juga ada aduan-aduan terhadap pemerintah Kota Semarang. Ini menjadi sarana kami untuk mengkonfirmasi
apakah aduan-aduan itu sudah diselesaikan atau belum. Kira-kira Betul. gitu, Mbak. Betul, apalagi di pengelolaan kami Bapak, kami Betul. memiliki SOP 11510 Bapak. Oh, Jadi iya. ketika aduan masuk dari masyarakat kepada admin lapor semar itu hanya memiliki kesempatan 1 kali 24 jam maksimal Bapak untuk memverifikasi aduan yang masuk begitu ya. Lalu kemudian ditindaklanjuti atau dirubah menjadi dalam proses oleh OPD atau perangkat daerah dan BUMD yang menindaklanjut, itu hanya memiliki waktu 1 hari untuk respon awal dan hanya memiliki waktu 5 hari maksimal untuk proses dalam prosesnya Bapak. Dan kami membuat SOP 10 hari itu maksimal untuk menyelesaikan tindak lanjutnya Bapak. Jadi memang sudah terukur oleh SOP ya Bapak, sehingga kami harap OPD atau perangkat daerah itu walaupun selalu diawasi oleh masyarakat, diawasi oleh DPRD, diawasi oleh wali kota, tapi ada pegangan SOP gitu ya untuk sudah 10 hari ini saatnya sudah menyelesaikan begitu ya, atau sudah 5 hari ini harusnya sudah selesai dalam proses survei dan sebagainya begitu. Tapi memang ada kalanya diselesaikan lebih dari 10 hari itu untuk aduan-aduan selesai bersyarat ya. Betul. Tadi Pak Ali juga sudah menjelaskan sedikit bahwa aduan-aduan yang mungkin memerlukan perencanaan, penganggaran yang prosesnya itu panjang begitu, kami berikan kesempatan lebih dari 10 hari untuk di status selesai bersyarat. Kemudian status selesai bersyarat itu harus diselesaikan ketika nanti memang sudah ada anggarannya, perencanaannya sudah selesai, sehingga kita nggak punya utang lagi gitu ya ke masyarakat. Dan itu semua bisa di-tracking oleh masyarakat melalui aplikasi ataupun juga WhatsApp kanal aduan Lapor Smart Solusi AWP Bapak. Begitu. Tapi yang menarik tadi dari 9.000 aduan, 8.000 sekian itu selesai, kan berarti sebenarnya tingkat penyelesaiannya 90% ya. Ya, betul Hampir sekali. 90% bahwa ketika aduan itu sudah diselesaikan oleh pemerintah Kota Semarang. Ini yang perlu disosialisasikan ke masyarakat bahwa sebetulnya tidak hanya masuk sistem. Jadi memang aduan ini kita tindak lanjuti. Datanya mana? Datanya ada. Jadi dari 9.000 tadi 942 sekitar 8.000 gitu kan. Sekian sudah di atas 80% berarti kan bahwa aduan itu selesai. Betul. Biarpun ada yang belum selesai tadi, selesai bersyarat, sedang berproses, itu ya itu wajar menurut kami. Jadi tinggal bagaimana pemerintah Kota Semarang ini mengedukasi lagi masyarakat agar melaporkan aduan-aduan itu melalui kanal-kanal resmi ini. Resmi, betul sekali. Jadi tidak melalui sosial media atau apapun yang memang yang akhirnya kesannya memperburuk citra Kota Semarang di mata nasional ataupun mata dunia. Kira-kira saya yakin dengan laporan-laporan resmi ini pasti akan ditindaklanjuti. Betul sekali. Tentunya adanya kanal resmi ini bukan membuat ribet, tapi membuat mudah begitu ya Bapak. Mudah. Makanya tadi kan harus cepat, quick respon, terusnya juga harus transparan, dan juga memang yang terpenting tadi membangun kepercayaan masyarakat Kota Semarang untuk melaporkan permasalahan Kota Semarang melalui aduan-aduan kanal resmi tadi itu. Betul sekali Bapak. Dan selain Lapor Smart Solusi AWP Bapak, layanan pengaduan di Kota Semarang juga ada yang bisa dimanfaatkan untuk keadaan atau kejadian darurat Bapak. Betul. Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini. Tetap di Opini bersama Bening dan juga Pak Ali Umar. Semarang iki payah Yus. Payah piye maksudmu? Wong kerene koyo ngene kok saiki kok. Maksudmu apa? Lah wingi aku nelpon ambulan pas kilo ketatap kae ora teko ambulan. Sik lah teleponmu nang ndi janjane? Ya ning nan wan-wan kae lho kok ning film-film. Nan wan-wan kan New York iki Semarang call center 112. Lah padha wae 3 digit kok ditelepon paling juga ora teko ambulane tak diangkat. Sabar 3 digit ki lho tonggoku telepon call center 112. Wah, wus langsung teko ambulane. Piye, Jal? Hey baby, baby, what you doing? Where you at? All your good things. 112 Kota Semarang, selamat pagi. Ini ada kecelakaan Lokasinya di mana? di Kota Lama Semarang. Baik, akan kami kirimkan bantuan ke lokasi. Mohon ditunggu.
Gendeng ditelepon 112. Lah saiki piye? Wong handphone meneng sak kene kok ya. Cipok to. Ya dibondo koyo ngene kok ampun kok. Iya to. Harus ngomong dhewe ning ngene iki. Darurat 112 aja. Baik, masih di Opini bersama saya Bening dan juga Bapak Ali Umar, Komisi A DPRD Kota Semarang ya. Jadi Bapak selain kanal aduan Lapor Semar Solusi AWP, pemerintah Kota Semarang itu juga mengelola kanal aduan untuk melaporkan keadaan darurat, yaitu call center 112 Kota Semarang. Menurut Pak Ali nih sebagai anggota DPRD begitu ya, dari sudut pandang DPRD seberapa penting sih adanya layanan darurat ini untuk Kota Semarang? Layanan darurat 112 ya? Ya. Sangat penting. Tetapi ada yang perlu diedukasi Mbak Bening. Jadi terkait dengan layanan 112 ini kepada masyarakat. Jadi data saya coba tarik tahun 2023 itu, RPJMD itu, jadi laporan aduan yang masuk dalam 112 layanan itu ada 26.933 panggilan. Jadi apa? 26.000. Dan yang mirisnya di sini dari 26 itu 12.336 valid. Dan sisanya ada yang prank, ada yang ghost dan hanya bentuknya informasi. Iya. Gitu ya. Yang prank misalnya ada 5.000 loh Mbak. Jadi ada 5.938 orang yang memakai layanan aduan 112 tadi itu dan hanya ngeprank. Coba bayangkan. Kira-kira teman-teman pemerintah Kota Semarang sudah serius, ternyata itu bentuk prank. Belum lagi yang di ghosting gitu ya. Yeah. Di ghosting itu ada 4.201 orang yang nelpon 112 itu hanya dengan untuk mengghosting tadi gitu. Selain prank tadi. Yang sisanya 4.000 sekian bentuknya informasi. Nah, kalau kita bicara seberapa penting, tetapi memang di sini adalah yang perlu kita edukasi masyarakatnya bahwa ini layanan darurat. Jadi layanan darurat yang serius yang harapannya masyarakat menggunakan layanan ini. Kalau tadi sekitar ada 26.000 panggilan yang masuk pada tahun 2023 itu. Jadi yang harapannya bahwa layanan ini digunakan dengan sebaik-baik mungkin, tidak digunakan untuk prank atau ghosting. Betul. Ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak bermanfaat atau yang tidak baik. Gitu. Kira-kira yang harapannya masyarakat ini memang perlu kita edukasi terkait dengan layanan ini gitu Mbak. Itu tahun 2023 loh, saya belum ngecek misalnya di tahun 2020 karena data RPJMD-nya 2023. Jadi 24, 25 sampai mungkin 2026 sekarang mungkin 25 dan 2024 seperti apa mungkin perlu kita cek lagi. Tapi semangat informasinya adalah bahwa mari sama-sama kita edukasi masyarakat terhadap layanan 112 ini agar tidak menggunakan layanan ini dengan yang hal-hal yang tidak bermanfaat kira-kira itu. Betul sekali Bapak. Ini terkait dengan edukasi. Memang sebegitu pentingnya Bapak untuk kami kemudian mengedukasi mulai dari siswa SD, SMP, SMA terkait dengan prank dan juga ghost call itu tadi ya Bapak. Dan juga layanan ini ternyata ketika kami melakukan roadshow, kami mendekat kepada masyarakat untuk menginformasikan bahwa pemerintah Kota Semarang ini punya loh kanal laporan darurat call center 112, ternyata banyak sekali manfaatnya Pak. Sedikit cerita Bapak, jadi kemarin kami sempat roadshow Ghost to Campus untuk mensosialisasikan call center 112 ini Bapak. Dan ada satu testimoni dari mahasiswa, dia benar-benar baru tahu kalau ternyata di Semarang itu punya layanan call center 112 bahkan di Indonesia Bapak. Dia baru tahu kalau ternyata di Indonesia punya 911 juga begitu Selain juga seperti kanal aduan Lapor Semar ini Bapak. Dan dia merasa bahwa anak kuliah biasanya kalau di kosan suka tiba-tiba sakit, jauh dari orang tuanya, jauh dari keluarga dan saudara begitu ya Bapak. Dia merasa ini betul-betul sangat bermanfaat untuknya, kemudian akhirnya tahu gitu ada layanan darurat di Kota Semarang bahkan di Indonesia begitu Bapak. Dan ada juga satu lagi testimoni dari salah satu mahasiswa begitu ya bahwa ibunya itu adalah seorang ojek online ojek online dan kemudian kecelakaan lumayan parah dan saat itu yang membuat
ibunya itu tertolong begitu ya, terbantu itu adalah karena warga sekitar itu menelpon 112 Kota Semarang begitu. Dan ketika kami datang ke kampusnya begitu ya, kalau tidak salah waktu itu di Unika Bapak, dia betul-betul memberikan respek dan juga mengajak teman-teman untuk yuk kita harus tahu nih layanan seperti ini, karena itu manfaatnya mungkin bukan sekarang gitu ya, tapi suatu saat ketika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita bisa turut membantu begitu Betul. Bapak. Jadi betul sekali apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Umar bahwa edukasi itu sangat penting ya untuk kita mempublikasikan dan menginformasikan kepada masyarakat gitu ya Bapak. Betul. Tentu digunakan dengan hal yang baik ya. Betul, Jadi betul tadi sekali. kalau 26.000 ya ada layanan yang masuk, 12.000 yang memang valid ditangani, ada sekitar 5.000 yang prank, 4.000 yang ghost call gitu kan. Itu karena ini kan layanan darurat ya. Betul. Layanan darurat bicara kecelakaan atau misalnya kebakaran Betul. atau kriminalitas dan sebagainya ketika digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kan eman-eman. Makanya edukasi ini menjadi penting agar masyarakat pun juga ikut bertanggung jawab terhadap layanan ini, bukan hanya pemerintah Kota Betul. Semarang yang bertanggung jawab terhadap baiknya layanan ini, tetapi bagaimana masyarakat pun juga diajak bertanggung jawab untuk melaksanakan layanan ini dengan sebaik mungkin gitu. Betul sekali Bapak. Lalu bagaimana DPRD melihat peran layanan call center ini Bapak untuk memberikan rasa aman kepada warga Kota Semarang? Betul. Jadi layanan ini kan sangat menarik ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting karena memang tentu kadang-kadang masyarakat itu kan butuh hal yang namanya layanan darurat ya. Ya, darurat itu kan kita tidak mengerti sesuatu itu terjadi, kebakaran itu terjadi, sudah direncanakan atau belum kan tidak. Betul. Tentu kan karena memang ya di luar dugaan kehendak kita semua, termasuk kriminalitas dan sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang menurut kami menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita manfaatkan masyarakat Kota Semarang layanan darurat ini. Biasanya kita sering melihat misalnya layanan darurat yang ambulan misalnya, yang sering beredar di sekitar kita ini. Jadi, nah layanan ini memang yang menjadi yang harusnya kita manfaatkan. Tetapi menjadi PR kita juga bagaimana pemerintah Kota Semarang yang memegang layanan ini memang harus bisa melakukan respon yang cepat terhadap aduan-aduan masyarakat. Apalagi ini kan darurat. Kalau darurat itu kan memang masyarakat pengennya ya hari ini mau pinjam ambulan ya harusnya bisa hari ini diselesaikan. Hari ini kebakaran ya harusnya pemadamnya lebih cepat datang dengan cepat. Jadi memang harusnya layanan ini bisa bermanfaat. Jadi bagi masyarakat secara umum dan juga tentu pemerintah Kota Semarang harus segera kalau memang ada kekurangan yang perlu diperbaiki dalam layanan tingkat kecepatan, ini mungkin bisa segera diperbaiki. Gitu. Betul sekali. Jadi kalau tadi Pak Ali berbicara tentang usaha-usaha untuk memperbaiki layanan yang sudah cepat menjadi semakin cepat lagi begitu ya Bapak. Kami juga melaksanakan Monef Bapak. Jadi di Monef Call Center ini OPD perangkat daerah, instansi dan juga relawan itu kami undang gitu ya. Karena kami juga berkolaborasi dengan relawan seperti Ubaloka, Sriti dan juga ada Mixmar Sigap dan lain sebagainya. Instansi juga ada PMI, Bankom Polrestabes, semuanya kami undang untuk melakukan Monef Bapak. Kira-kira kendalanya apa sih kalau misalnya ada laporan mungkin ambulansnya kurang responsif atau mungkin operatornya kurang responsif atau mungkin penanganannya yang kurang responsif, semuanya kami bahas dari awal sampai selesai hingga menemukan titik temunya, menemukan solusinya, sehingga kami selalu lakukan perbaikan-perbaikan karena ini kan hubungannya dengan keadaan darurat ya Bapak. Ada golden hour yang harus kita kejar karena berkaitan dengan nyawa manusia begitu ya Bapak. Maka dari itu kami selalu berusaha untuk membenahi apa yang masih kurang dan terbukti alhamdulillah saat ini layanan call center 112 ini sudah meningkat penggunanya sebesar 3.698% dari sejak berdiri pertama kali 3.000% tahun 2017. Iya, betul Bapak. Jadi semoga apa yang kami upayakan untuk perbaikan ini bisa semakin baik. Tentunya juga butuh dukungan dari DPRD Kota Semarang Bapak. Ya, insya Allah. Dalam penganggaran kan kami support, jadi yang penting memang pelayanannya harus prima. Termasuk saya rasa mungkin SOP-nya sudah ada ya. Betul. SOP-nya sudah ada. Memang ini menjadi hal yang penting yang mendasar dalam sistem manajemen mutu dalam pelayanan-pelayanan yang kita
lakukan, ada SOP itu menjadi standar kita dalam melakukan pelayanan. Kalau tadi Monefnya menjadi bagian dari evaluasi itu, ketika evaluasi sudah ada hal yang dievaluasi, standar evaluasinya sudah dijalankan atau belum, saya rasa itu menjadi suatu hal yang menarik bagi kita untuk kita terapkan agar pelayanan-pelayanan kita lakukan termasuk dalam layanan 112 ini menjadi pelayanan yang cepat, quick response dan juga insya Allah memberikan manfaat bagi masyarakat. Betul sekali Pak Ali. Mungkin yang terakhir Bapak, kita mungkin bisa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kanal aduan lapor Semar dan juga laporan darurat call center 112 Bapak. Ya, jadi pada masyarakat, mari sama-sama kita, jadi ada istilah jangan sampai ada no viral, no justice. Jadi tidak viral, tidak ada keadilan, tidak. Saya rasa Kota Semarang sudah mempersiapkan sebuah kanal-kanal resmi yang disiapkan mulai dari lapor AWP maupun layanan WhatsApp dan juga layanan darurat 112 ini. Jadi monggo silakan digunakan laporan-laporan resmi yang ada, jadi untuk digunakan sebaik-baik mungkin sebagai laporan aduan masyarakat terhadap pemerintah Kota Semarang. Jadi tidak ada lagi misalnya banyak media-media sosial, Instagram, TikTok, Facebook yang diisi oleh laporan-laporan masyarakat, misalnya jalan berlubang, terusnya ada pohon tumbang, tanah longsor, banjir. Tetapi silakan laporan-laporan tersebut disampaikan melalui kanal-kanal resmi yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kota Semarang. Saya yakin pemerintah Kota Semarang siap untuk memberikan respon yang cepat. Luar biasa Bapak Ali Umar. Terima kasih banyak atas semangat dan juga support yang diberikan kepada kami, layanan publik ya untuk pemerintah Kota Semarang, kemudian bisa membantu dan juga menjembatani komunikasi masyarakat dengan pemerintah. Bapak sekali lagi terima kasih dan sukses selalu untuk Pak Ali Umar. Terima kasih sama-sama Mbak Bening. Ya, dan juga untuk e-people jangan khawatir jika menemui kendala layanan publik, silahkan laporkan melalui kanal resmi Lapor Semar Solusi AWP, dan juga jika menemui keadaan darurat langsung hubungi call center 112 Kota Semarang, gratis, beroperasi 24 jam. e-people, terima kasih telah menyaksikan opini hari ini terkait dengan aspirasi warga yang harus didengar, tentunya lewat Lapor Semar Solusi AWP dan call center 112 Kota Semarang yang akan selalu menangani. Sampai jumpa di opini episode berikutnya.